Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini di 2 Ramadan tahun 1441 Hijriah kita mengawalinya dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Para pemirsa CTV Allah muliakan, pada kesempatan Ustaz menjawab pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan satu tema, yaitu Al-Quran sebagai obat penyembuh. Ini penting sekali disampaikan, terutama di saat kita sedang mengalami satu ujian dari Allah yang sangat besar, yaitu ujian diberikannya penyakit yang mewabah, penyakit yang berpotensi terkena pada siapapun, apapun agamanya, apapun pendidikannya, apapun status sosialnya, akan mendapatkan penyakit ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang juga pernah hadir ya dalam kesempatan yang lain di Ustaz Menjawab ACTV. Beliau bernama Ustadz Arifuddin Fauzi Al-Makassari, SPDI ya. Kalau kita lihat dari nama beliau ini, jelas beliau berasal dari Makassar, ya. Jauh-jauh dari Makassar. Subhanallah. Tapi memang beliau sudah lama di Aceh ya. Bahkan beliau sudah punya satu lembaga pengobatan, yaitu Rehab Hati sana. Rehab Hati Aceh, bukan? Iya. Iya, betul ya. Nanti Ustaz sampaikan juga nama lembaganya. Para pemirsa CTV Allah muliakan, tema yang kita angkat ini juga sangat urgen sekali ya, dan relevan dengan kondisi kita yang sekarang ini sedang berada di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran yang khusus ayat yang menyebutkan itu, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, bulan Ramadan yang diturunkan di dunia Al-Quran. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja ke Ustaz Fauzi Al-Makassari untuk menyampaikan. Tafadhol Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pak pemirsa ACTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di Ramadan hari kedua ini kita sama-sama bermohon kepada Allah agar Allah jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang lebih berkah dan penuh makna. Ya Allah, amin. Meski kita sedang dalam kondisi di tengah pandemi COVID-19, ya, namun semoga ini tidak mengurangi semangat kita, Ustadz, ya, untuk tetap meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa ACTV dimanapun Anda berada, tema kita pagi ini adalah mengangkat tema yang sangat besar, yaitu Al-Quran sebagai obat penyembuh. Masya Allah. Kita tahu bersama bahwa Ramadan adalah bulan Quran sebagaimana yang disampaikan Ustadz kita tadi, ya. Dan selain itu kita harus sadari bersama bahwa Al-Quran tidaklah semata-mata sebagai pedoman hidup, ya, yang sudah menjadi ketentuan Allah bahwa siapapun yang ingin selamat, siapapun yang ingin bahagia, maka hendaknya dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Karena orang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai jalan hidup, ya. Tidak ada jalan petunjuk terbaik kecuali petunjuk Al-Quran. Namun ada satu hal yang sering juga banyak dilupakan oleh kita semua, bahwa selain Al-Quran itu sebagai pedoman, Al-Quran juga adalah sebagai jalan menuju kesembuhan, Ustaz. Masya Allah. Jalan ataupun obat, ya, penawar bagi segala jenis penyakit. Baik itu penyakit hati, ya, tentunya yang paling banyak ya, mengena dan menimpa kita, maupun itu penyakit-penyakit yang sifatnya menimpa fisik, ya, termasuk hari ini dengan wabah yang ada ini, Ustaz, ya. Alhamdulillah kita dari teman-teman peruqyah sudah membuktikan bagaimana Al-Quran dengan izin Allah mampu, ya, memberikan efek sembuh terhadap penderita COVID-19. Allah. Jadi insya Allah
kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman kepada Al-Quran ini hendaknya ya betul-betul menanamkan pada diri kita bahwa Al-Quran ini selain dia pedoman, dia juga adalah salah satu cara kita untuk mencapai kesembuhan dari penyakit-penyakit yang kita derita. Ya. Sehingga di dalam satu penjelasannya Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat surat Al-Furqan ayat 30 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika Nabi kemudian mengeluh ya terhadap kondisi umatnya, wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Nabi ketika dia mengeluhkan kondisi yang ada, sesungguhnya kaumku ya, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Jadi Al-Quran ini ditinggalkan. Itu di saat Nabi masih ada saja sudah ada yang meninggalkan Quran. Maka bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Yang jauh dari Nabi, tentu lebih banyak lagi lalai terhadap Al-Quran. Nah, di antara tafsiran Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan salah satu bentuk meninggalkan Al-Quran dari ayat ini adalah meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Ya, meninggalkan mengambil kesembuhan pada keberkahan Al-Quran itu. Ya. Maka para pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, berobat dengan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai jalan mencapai kesembuhan, ini adalah sebuah hal yang tidak melanggar syariat dan tentu sesuai dengan syariat itu sendiri. Yeah. Sebagaimana yang Allah pertegaskan dalam Qur'annya surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar ya, sesuatu yang menjadi obat. Bahasanya adalah syifa, Ustaz ya. Syifa itu artinya kesembuhan, Ustaz. Kesembuhan. Ya. Sehingga para ulama mengatakan berobat dengan Al-Quran itu sifatnya adalah pasti. Ya, pasti. Adapun kita berobat dengan obat, ya, dawa, yang dalam bahasa Arab adalah dawa, itu tidak pasti. Bisa sembuh, bisa tidak. Tergantung cocok tidaknya obat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan berobat dengan asy-syifa ya, yaitu Quran, maka ini lebih pasti untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Maka Allah sudah mengatakan itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifa, sesuatu yang bisa menjadi penawar, ya, jalan kesembuhan, obat. Ya. Wa rahmatul lil mu'minin, juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wala yazidud dhalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran itu menambah bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Hanya orang-orang zalim saja yang ragu dengan Al-Quran sebagai obat. Ya. Maka oleh karenanya sebagai orang yang beriman sepatutnya kita ketika menghadapi ujian musibah berupa sakit, ya, maka jadikanlah Al-Quran sebagai obat pertama, obat pilihan utama. Ya, itu yang kami lakukan. Alhamdulillah saya di keluarga sendiri, anak-anak yang demam, anak-anak yang mengalami gangguan batuk, sakit dan sebagainya, itu saya obati dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ke segelas air misalnya, atau ke madu misalnya, lalu kita minumkan, Ustaz. Alhamdulillah sangat memberikan efek baik untuk kesembuhannya. Jadi sekali lagi kita ingin mengatakan di sini bahwa Al-Quran selain pedoman hidup juga adalah sesuatu yang dapat kita jadikan jalan menuju kesembuhan, ya. Jalan untuk menguatkan imunitas tubuh, Ustaz. Ya. Semakin banyak membaca Al-Quran, maka tubuh kita semakin sehat. Allah, ya. Karena ternyata penelitian mengatakan bahwa Al-Quran yang kita baca itu sangat seirama dengan sel-sel tubuh kita, Ustaz. Ya, seirama banget. Sehingga kalau orang rajin membaca Al-Quran, insya Allah sel tubuhnya akan terus mengalami peremajaan. Allah, ya, sehingga dia awet muda, ya, sehingga dia fisiknya lebih kuat. Ini bisa kita lihat apa yang terjadi pada diri-diri ulama. Ya, ulama yang betul-betul dekat dengan Al-Quran, maka kita lihat sepuh pun usianya, tapi fisiknya masih kuat. Ya, akalnya masih sehat. Allah. Ya, dan satu lagi bahwa Al-Quran mencegah kepikunan. Masya Allah. Ya,
orang yang rajin membaca Al-Quran, insya Allah dia tidak akan mudah menjadi orang yang pikun. Dan itu kami sudah melihat, ya. Berapa kasus kami tangani pasien-pasien, Ustadz, ya, yang mengalami kasus kepikunan lebih cepat. Kenapa? Karena ternyata memang tidak terbiasa dengan Al-Quran. Ya. Adapun orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, bahkan dia rutin mampu menghatamkan Quran misalnya 1 juz 1 hari, itu insya Allah, ya, itu akalnya, ya, daya ingatnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saya juga punya pengalaman bagaimana orang yang rajin membaca Quran matanya dijaga Masya dari Allah. keragunan. Allahu Ya. Akbar, Masya Saya Allah. punya kenalan dulu ketika saya masih usia SMP, bekerja di satu toko. Di sana ada bos kami punya orang tua yang sudah umurnya sangat lanjut, Ustadz. Ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak butuhkan kacamata. Ya. Tapi di satu sisi ketika dia akan membaca koran, dia wajib menggunakan kacamatanya, Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini sangat banyak keberkahannya, luar biasa, mukjizat yang tidak pernah kering daripada hal-hal yang luar biasa yang selalu kita dapatkan. Maka bagi kita kaum muslimin, ya, hendaknya berbangga hati, ya, hendaknya merasa semangat, ya, dengan mukjizat yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim, yang sudah menjadi kitab suci terbaik yang tidak ada keraguan, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Maka siapa yang meragukan Al-Qur'an walau satu huruf, tentu ini adalah orang yang tidak bisa dikatakan beriman, ya. Kita tidak boleh ragu dengan Al-Qur'an, kita harus yakin dengan kemukjizatannya dan juga yakin dengan segala petunjuk yang ada di dalamnya, bahwa informasi yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah kebenaran, ya, mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga ketika Allah mengatakan Al-Quran adalah syifa, maka itu tentu adalah suatu kebenaran yang harus kita yakini. Dan tentunya Al-Quran hanya akan menjadi syifa bagi siapa? Sebagaimana dalam akhir ayat itu, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, Ustaz. Ya, maka saya mempunyai kesimpulan dan teman-teman peruqyah seluruhnya mempunyai kesimpulan bahwa Quran hanya akan menjadi syifa ketika dia diimani, ketika dia diyakini sepenuh hati, tidak ada keraguan terhadapnya, dan tidak ada istilahnya saya mau coba-coba aja lah. Karena saya sudah berobat kemana-mana, ya cobalah, ya. Nah, itu kadang-kadang Bukan alternatif, ya, tapi itu pilihan utama. pilihan utama, Ustaz. Oke, Ya, oke. jadi berobat dengan Quran itu bukan alternatif. Bukan Ya, alternatif. justru inilah solusi utama. Oke, ya, ya. Para ulama, ya, para sahabat, ya, para ulama baik salaf maupun khalaf itu sudah terbiasa, Ustaz, menjadikan Quran adalah obat utama ketika menghadapi penyakit. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, saya pernah sakit, ya, dan sakit saya itu berat dan tidak saya temukan obat. Kemudian juga dokter jauh, ya, tidak ada yang bisa membantu saya. Akhirnya apa? Saya ambil air, saya bacakan Al-Fatihah berulang-ulang, Ustaz. Masya Allah, Al-Fatihah, Ustaz, ya, itu salah satu surat yang sangat agung dalam Quran, ya, umul kitab, ya. Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang di air lalu diminum. Apa kata beliau? Maka setelah aku lakukan itu, aku pun sembuh dengan izin Allah, ya. Lalu aku perintahkan hal ini kepada tetangga-tetanggaku, kepada murid-muridku kalau ketika mereka sakit, ya. Lalu aku suruh untuk melakukan hal yang sama dan mereka juga sembuh. Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan, menarik sekali pembicaraan kita, dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.